Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nurul Huda Channel, berbagi ilmu pengetahuan. Yuk kita belajar, berilmu, beramal dan beribadah. Tema kali ini tentang seputar narkoba. Nah, kebetulan di sini ada penyuluh narkoba, Bapak Dr. Mohlisi. Saya ingin tanya tentang dampak narkoba bagi Indonesia. Halo Pak Mohlisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. gini Pak Mohlisi, sekarang kan Indonesia ini sudah kalau ibaratnya bukan virus saja yang mewabah, tapi juga narkoba ini. Bagaimana Pak Mohlisi memberikan arahan atau edukasi kepada masyarakat biar anak muda kita ini aman dari peredaran narkoba, terutama di kota Sumeneb ini, Madura khususnya. Oke, silakan. Baik, narkoba ini adalah kejahatan yang luar biasa, yang itu mempunyai lembaga tersendiri untuk untuk menyelesaikan atau untuk memberangus. Salah satunya ya kita tahu semua adalah BNN, Badan Narkotika Nasional, dan di setiap kabupaten kota itu sudah terbentuk selain organisasi sosial kemasyarakatan terbentuk. Kenapa ini kok masuk kategori kejahatan luar biasa? Karena ini menyangkut terkait dengan generasi muda kita sebagai penerus perjuangan, sebagai penerus kepemimpinan kita. Maka salah satunya untuk menghancurkan suatu bangsa, maka generasinya itu harus ditelerkan, harus bisa harus bisa mengkonsumsi terhadap narkoba dan segala jenisnya, baik sabu-sabu, ekstasi dan seterusnya. Selain itu, narkoba ini tidak hanya menjadi virus, tapi menjadi musuh bagi kita semua. Dan kepemimpinan 2045, satu abad Indonesia ditentukan oleh generasi hari ini. Ketika generasi hari ini jelek, tidak beradab, terbawa atau terjangkit oleh jurang hitam narkoba, maka kepemimpinan yang kita harapkan di Indonesia Emas 2045 hanya tinggal harapan. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Pak Mohlisi. Oke, kita lanjutkan sekarang. Saya ingin tanya sama salah satu dosen Prodi Ekonomi Syariah. Kebetulan beliau juga ahli ilmu agama. Nah, bagaimana cara kita agar anak muda saat ini bebas dari narkoba, peredaran narkoba? Dari sudut pandang agama, bagaimana menurut Pak Zainul Huda MPD? Silakan. Terima kasih. Pertama saya mulai dari aspek pemikiran atau aspek dalil ya, terkait dengan narkoba. Saya kira sudah jelas di dalam agama tentang haraman narkoba itu, meskipun tidak melalui dalil Al-Quran yang bersifat teks yang disebut langsung, tetapi melalui metode kias, metode analogi. Dan metode kias ini sudah diakui oleh semua ulama, termasuk dalam dalil hukum Islam yang 4 dan muttafaqun alaih, sudah disepakati. Jadi analoginya adalah disamakan dengan khamr yang itu langsung disebutkan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi dan ngadu nasib itu merupakan perbuatan keji dan termasuk dari perbuatan syaitan. Jadi khamr dengan narkoba itu jelas malah mungkin lebih dahsyat. Dalam bahasa agama disebut dengan kias aulawi, kias analogi yang melebihi yang ada di dalam agama. Sudah jelas kalau dari aspek dalil bahwa narkoba itu sangat dilarang. Dan di dalam fikih juga
bagi orang yang minum khamr itu ada sanksi, istilahnya ada had bagi minum khamr. Jadi di agama sudah dalam hal ini tegas. Apalagi narkoba ini kan punya efek yang tidak ditanggung sendiri, tapi punya efek yang luas, efek yang menular, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi berefek kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada generasi muda. Jadi saya kira sangat jelas dan tegas agama dalam menyikapi soal narkoba ini. Nah, tinggal kita sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat bagaimana ikut membantu mengontrol perilaku anak muda. Jangan kemudian antipati atau acuh tidak acuh terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya. Jadi harus membantu, intinya berdakwah, ikut mengajak bagaimana masyarakat itu menjadi baik, karena bukan keluarga kita kemudian kita biarkan. Agama itu harus misinya adalah berdakwah, harus mengajak kepada orang lain untuk kembali ke jalan yang benar dalam prinsip-prinsip agama. Itu tugas tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengetahui di sekitarnya ada kegiatan atau perilaku yang saya kira. Oke, terima kasih Pak Zainul Huda. Oke, assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan ini juga salah satu dosen prodi ekonomi syariah di STAIN Tarate Sumeneb. Saya ingin bertanya tentang bagaimana dampak narkoba atau bagaimana penanganan narkoba saat ini yang lebih dianggap lebih praktis mengena kepada anak-anak muda atau masyarakat pada umumnya. Bagaimana pandangan Pak Hamid tentang itu? Kita tahu bahwasanya narkoba itu adalah musuh bersama. Musuh bangsa, musuh agama. Oke. Perspektif agama jelas-jelas dilarang dalam agama. Tapi walaupun kita sudah tahu ini ada pelarangan dan sebagainya, ternyata masih banyak oknum di luar memainkan narkoba. Untuk itu peran penanganan narkoba pada elemen bangsa, yang pertama menurut saya harus ada komitmen diri, di mana seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, keluarga, komunitas, masyarakat dan sebagainya, termasuk juga di kampus, bahwa narkoba maslahat dan mafsadatnya lebih banyak mafsadatnya ketimbang maslahatnya. Dan yang kedua bagi saya harus ada religion anti narkoba. Ini peran pengajar, dosen, termasuk tokoh-tokoh masyarakat memberikan sebuah penyadaran bahwa narkoba betul-betul ini dilarang dalam agama, sehingga muncul sebuah kesadaran bagi masyarakat, bagi anak-anak muda bahwa penyalahgunaan narkoba ini sangat berakibat fatal bagi kepribadian regenerasi selanjutnya. Yang ketiga, konsolidasi kekuatan. Seluruh elemen yang mencakup pemerintah, swasta, masyarakat berkontribusi besar di dalam ikut andil di dalam menjaga regenerasi kita agar supaya kita tidak terjangkit dengan narkoba dan obat-obatan psikotropika. Terus yang keempat, bersih narkoba. Ini penting. Mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintah, tempat-tempat pendidikan, ini penting untuk bersih-bersih tentang narkoba. Artinya kita harus masing-masing instansi, kampus dan sebagainya di lingkungan masyarakat deteksi, tes urin dan sebagainya, atau setiap berkala, setiap bulan dengan rutin melakukan tes bahwa narkoba betul-betul di kampus ini atau di masyarakat ini betul-betul bersih. Bagi saya, lawan narkoba, sebab itu adalah larangan agama dan juga
merugikan terhadap regenerasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hamid.